Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Erisha Malikiani, mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi dari kelas 2024B dengan nomor pokok mahasiswa 242151111037. Pada kesempatan kali ini, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin penting yang ada di dalam kepramukaan. Salah satunya di poin pertama itu ada pembagian kelompok dalam kepramukaan. Nah, pada gerakan pramuka, pembagian kelompok merupakan cara mengorganisasi anggota ke dalam kelompok-kelompok kecil yang biasanya itu disebut regu atau sangga. Nah, sistem ini itu bertujuan untuk mempermudah kerjasama, melatih kepemimpinan, serta meningkatkan tanggung jawab setiap anggota. Nah, contoh implementasinya itu dapat dilihat dari kegiatan perkemahan ataupun kegiatan di luar ruangan nih. Jadi anggota pramuka itu bisa dibagi menjadi beberapa regu, misalnya regu elang, regu melati, dan lain-lain. Nah, nantinya di setiap regu itu memiliki tugas masing-masing seperti mendirikan tenda, ada yang menyiapkan perlengkapan, ataupun mengikuti lomba antar regu. Sehingga dengan dibagi-baginya anggota pramuka menjadi beberapa kelompok akan menciptakan dan melatih tanggung jawab serta kekompakan untuk semua anggota. Nah, menurut saya pribadi juga pembagian kelompok ini sangat penting. Karena apa? Karena dalam gerakan pramuka, melalui kelompok-kelompok kecil tadi, anggota itu dapat belajar bekerja sama, saling menghargai, dan memecahkan masalah bersama. Selain itu, sistem ini juga dapat melatih jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab setiap anggota. Karena ketika dibagi regu menjadi kelompok-kelompok kecil, semua akan lebih terorganisir dan lebih kompak. Nah, lalu di poin kedua itu ada asas dan lambang pramuka nih. Teman-teman udah tahu belum kalau lambang pramuka itu punya makna dan asas pramuka itu apa? Nah, di sini dalam gerakan pramuka itu terdapat asas dan lambang yang menjadi identitas serta dasar dari nilai-nilai kepramukaan. Nah, asas sendiri itu merupakan landasan atau prinsip yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan kepramukaan. Nah, kalau lambang pramuka di Indonesia itu adalah tunas kelapa. Tunas kelapa memiliki makna filosofis bahwa seorang pramuka harus kuat, bermanfaat, dan mampu menyesuaikan diri di berbagai kondisi dimanapun dan kapanpun. Lalu, asas dan lambang pramuka ini menjadi bagian penting karena apa? Karena keduanya itu mencerminkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada anggota seperti kemandirian, ketangguhan, dan semangat untuk bermanfaat bagi masyarakat dan orang banyak. Nah, itu untuk pengertian mengenai asas dan lambang pramuka. Lalu untuk poin yang ketiga itu ada fungsi dan peranan kepramukaan dalam pendidikan bangsa. Sebenarnya itu apa sih fungsi dan peran pramuka, khususnya di pendidikan bangsa di Indonesia? Jadi kepramukaan itu memiliki peranan penting dalam pendidikan bangsa, terutama dalam membentuk karakter generasi muda. Melalui kegiatan pramuka, anggota tidak hanya belajar pengetahuan, tapi juga nilai-nilai lain seperti disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian sosial terhadap banyak orang. Nah, selain sebagai kegiatan ekstrakurikuler, pramuka juga berfungsi sebagai sarana pendidikan non-formal yang melengkapi pendidikan di sekolah. Sehingga ketika kita sudah selesai belajar di dalam kelas, nanti di luar kita masih bisa mendapatkan materi-materi yang tidak didapatkan di kelas, seperti pendidikan karakter. Nah, di era digital saat ini, peran pramuka itu atau peran kepramukaan dapat ditingkatkan dalam memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan media digital untuk pembelajaran dan penyebaran informasi kegiatan pramuka. Nah, dengan begitu, kegiatan kepramukaan atau pramuka tetap relevan dan menarik bagi generasi muda di zaman sekarang. Itu untuk fungsi dan peranan dari gerakan pramuka. Lalu ada prinsip dasar atau metode kepramukaan dan juga sistem among nih. Dalam gerakan pramuka terdapat prinsip dasar, metode kepramukaan, dan sistem among yang menjadi fondasi dalam proses pendidikan pramuka. Jadi prinsip dasar kepramukaan itu berkaitan erat dengan nilai-nilai utama seperti keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepedulian terhadap bangsa dan negara, serta kepedulian terhadap sesama manusia dan lingkungan. Teman-teman harus ingat mengenai dasar dharma juga ya. Lalu untuk metode kepramukaan itu merupakan cara pembelajaran yang digunakan seperti belajar sambil melakukan atau learning by doing. Nah, kegiatan di alam terbuka, sistem beregu, serta kegiatan yang menarik dan menantang merupakan metode yang digunakan dalam kegiatan kepramukaan.
Selain itu ada sistem Among. Apa sih sistem Among itu? Jadi sistem Among merupakan sistem pembinaan yang menekankan pada pemberian teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan kepada peserta didik. Prinsip ini tuh dikenal dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan juga Tuturi Handayani. Itu merupakan penjelasan mengenai sistem Among. Lalu selanjutnya ada organisasi gerakan pramuka dan ADART-nya. Jadi selain kita memahami prinsip-prinsip dasar tadi, kita harus tahu organisasi yang ada dalam gerakan pramuka. Jadi gerakan pramuka itu merupakan organisasi pendidikan yang memiliki struktur organisasi yang jelas, mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, hingga gugus depan yang biasanya berada di sekolah. Jadi memiliki tingkatan dari atas sampai ke paling bawah, atau yang sering kita temui itu di gugus depan atau di sekolah. Nah, dalam menjalankan organisasi pramuka terdapat pedoman yang disebut ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Nah, ini tuh berfungsi sebagai aturan dasar yang mengatur tujuan organisasi, keanggotaan, struktur organisasi, serta tata pelaksanaan kegiatan pramuka. Nah, pemahaman terhadap ADART sangat penting bagi anggota pramuka. Karena apa? Karena membantu mereka memahami hak, kewajiban, serta aturan yang berlaku dalam organisasi. Dengan demikian, kegiatan pramuka dapat berjalan dengan tertib dan terarah. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa poin yang dapat saya sampaikan mengenai materi kepramukaan. Memang belum lengkap, tetapi semoga dengan penjelasan saya tersebut atau tadi dapat membantu teman-teman dalam memahami sedikitnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan jawaban. Saya Irisha Malikiani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.